Hai sahabat obatin, pada video sebelumnya kita sudah membahas tuntas unsur hara makro primer yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Juga unsur hara makro sekunder yaitu kalsium dan magnesium. Maka pada video kali ini kita akan membahas unsur hara makro sekunder yang terakhir, yang merupakan unsur hara yang dapat meningkatkan kualitas yaitu unsur hara sulfur. Pada video ini saya akan memperkenalkan kepada Anda apa itu unsur hara sulfur. Dan selanjutnya kita akan belajar bersama apa fungsi unsur hara sulfur bagi tanaman kita. Dan pada bagian akhir saya akan berikan rekomendasi pupuk sulfur apa saja yang beredar di pasaran. Jadi sahabat obatin, tonton sampai habis ya, pasti bermanfaat. Kita intro dulu ya, boom. Saya doakan buat sahabat obatin yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya semakin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sulfur atau belerang adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atomnya adalah 16. Sulfur atau belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa dan dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin berwarna kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral pada gunung berapi sulfida dan sulfat. Belerang adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. Salah satu contoh penggunaan umum sulfur atau belerang adalah dalam pupuk ya sahabat obatin. Dan selain itu juga belerang digunakan dalam bentuk bubuk misiu, korek api, insektisida, dan fungisida. Sahabat obatin di sini masih catat ya, ada kata insektisida dan fungisida. Di dalam hal pupuk sulfur bersama dengan kalsium dan magnesium merupakan hara makro sekunder ya sahabat obatin. Hal ini berarti sulfur atau S dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, tetapi tidak lebih banyak daripada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, sekarang saya akan berikan kepada Anda pengetahuan kisaran konsentrasi unsur hara pada tanaman melalui tabel berikut ini. Boom. Kita lihat ya sahabat obatin, karbon, oksigen, dan hidrogen menempati urutan teratas kisaran konsentrasi pada tanaman. Kemudian disusul unsur hara makro primer, nitrogen sebesar 1,5%, kemudian fosfor 0,1 sampai 0,5%, kalium 0,5 sampai 0,8%, kalsium 0,2 sampai 1%. Nah, ini menjelaskan ya sahabat obatin, kenapa jika hara kalsium kurang terutama pada tanaman cabai atau tomat bisa berpotensi kena antraknosa. Dan pembahasannya sudah saya bahas tuntas video tentang kalsium ya sahabat obatin. Ini videonya. Kemudian hara makro sekunder selanjutnya yaitu magnesium 0,1-0,4% dan sulfur sebesar 0,1 sampai 0,4%. Unsur hara sulfur atau belerang merupakan komponen penting dalam pembentukan beberapa asam amino ya sahabat obatin, protein, dan vitamin bagi tanaman kita. Fungsi unsur sulfur kelihatan menonjol pada tanaman umbi-umbian. Pada tanaman umbi, sulfur berfungsi untuk memperbaiki kualitas umbi, seperti memperbaiki warna, aroma, rasa, dan ukuran umbi. Sedangkan pengaruhnya pada tanaman tebu, sulfur dapat meningkatkan rendemen hasil panen dan meningkatkan kadar gula ya sahabat obatin. Mari kita bahas satu persatu apa saja sih fungsi dari unsur sulfur ini bagi tanaman kita. Fungsi sulfur atau belerang bagi tanaman kita diantaranya adalah pertama, membantu proses pembentukan asam amino. Kemudian yang kedua, membantu pembentukan tunas. Kemudian yang ketiga, merangsang pembentukan bintil akar tanaman. Kemudian yang keempat, berperan dengan magnesium dalam pembentukan klorofil. Kemudian yang kelima, meningkatkan kekebalan dan resistensi tanaman terhadap cendawan patogen. Kemudian yang keenam,
Pada beberapa jenis tanaman, sulfur berfungsi membentuk senyawa minyak dan menghasilkan aroma. Dan yang ketujuh, memperbaiki warna, aroma, dan kelenturan daun khusus untuk tembakau ya sahabat obatin sewamu. Dan yang kedelapan, pada tanaman pepaya berperan sebagai aktivator untuk pembentuk zat papain. Sahabat obatin sudah tahu belum apa itu papain? Zat papain mampu memecah protein dari makanan yang kita makan ya sahabat obatin menjadi asam amino yang disebut peptida, sehingga dapat membantu usus kita melakukan proses pencernaan makanan dengan lebih baik lagi. Selain itu juga ada sumber yang mengatakan bahwa sifat zat papain yang tetap aktif dalam kisaran pH yang luas dan dapat membantu seorang yang tidak cukup memproduksi asam lambung untuk melakukan proses pencernaan protein. Itu ya sahabat obatin manfaat dari kita makan pepaya. Dan untuk meningkatkan kualitasnya adalah gunakan sulfur. Oke, kita balik lagi ya sahabat obatin untuk bahas fungsi sulfur dan belerang pada tanaman kita. Kemudian yang kesembilan, merangsang pertumbuhan anakan pada tanaman padi. Jadi buat sahabat obatin di sini yang ingin pertumbuhan anakan tanaman padinya banyak, maka pastikan juga unsur hara sulfur tersedia bagi tanaman kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, kan untuk memperbanyak anakan itu urusannya nitrogen, kok sulfur juga ikut-ikutan? Ya jelas-jelas sahabat obatin, karena sulfur inilah yang mentransportasikan nitrogen ke bagian-bagian tanaman yang membutuhkannya sahabat obatin. Maka banyak sumber yang mengatakan kalau memberikan sulfur dapat mengefisienkan penggunaan nitrogen. Karena dengan adanya penambahan sulfur maka Anda sudah bisa mengefisienkan kebutuhan nitrogen pada tanaman Anda. Kemudian khusus untuk tanaman padi, menurut referensi ya sahabat obatin, sulfur dapat diserap oleh tanaman selama masa pertumbuhan dan mencapai maksimum pada fase pembungaan. Pada masa ini sulfur terakumulasi di daun, sebagian besar di daun muda ya sahabat obatin. Kadar sulfur total di daun dan batang berkadar tinggi pada awal pertumbuhan. Tetapi setelah stadia itu, sulfur disimpan pada daun dan tangkai, kemudian ditranslokasikan ke gabah ya sahabat obatin. Oleh karena itu, sulfur harus tersedia pada awal pertumbuhan sampai sekurang-kurangnya pada fase anakan aktif untuk memperoleh hasil yang optimal ya sahabat obatin. Lalu apa yang terjadi jika tanaman kekurangan unsur hara sulfur ini? Yang pertama adalah proses pembentukan asam amino tanaman jadi terganggu. Kemudian yang kedua, jika kekurangan unsur hara sulfur maka akan tampak jelas ya sahabat obatin terlihat pada daun muda atau pada pucuk daun mengalami klorosis yang lama-kelamaan akan mati. Kemudian yang ketiga, tanaman lebih mudah terserang cendawan atau jamur patogen ya sahabat obatin. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sulfur biasanya juga selain digunakan sebagai pupuk, unsur sulfur digunakan sebagai insektisida dan fungisida. Makanya jika sahabat obatin tidak ingin adanya jamur atau cendawan seperti fusarium ya sahabat obatin yang bisa membuat tanaman kita mati mendadak, maka pastikan unsur ini tersedia pada tanaman Anda. Dan saya ingatkan lagi untuk dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, baik, setelah mengetahui apa itu unsur hara sulfur dan fungsinya, sekarang kita akan bahas pupuk sulfur apa yang beredar di pasaran beserta grade fertilizernya. Yang pertama adalah pupuk kalium sulfat. Dari namanya saja sahabat obatin pasti sudah tahu kan kandungannya apa? Yaitu kalium dan sulfat dengan kandungan masing-masing, yaitu kalium sebesar 50-52% dan sulfat sebesar 14-17%. Pupuk kalium sulfat yang beredar di pasaran yaitu Merauke SOP. Pupuk ini cocok sekali diaplikasikan untuk tanaman yang memerlukan dosis kalium tinggi dan sulfur yang sedang. Pupuk kalium sulfat memiliki kelarutan di dalam air dengan sangat cepat, sehingga pengaplikasian bisa menggunakan foliar application atau aplikasi melalui daun. Kemudian yang kedua adalah pupuk amonium sulfat atau kita kenal dengan ZA.
Pupuk ini dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen sebesar 21% dan sulfur sebesar 24% bagi tanaman kita. Nama ZA sendiri atau singkatan istilah Belanda ya sahabat Obatin, yaitu Zwavelzuur ammoniak. ZA merupakan salah satu dari pupuk yang disubsidi oleh pemerintah yang hanya dikhususkan bagi petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani dan sudah menyusun RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani. Wujud pupuk ini adalah butiran kristal mirip garam dapur dan pupuk ini bersifat higroskopis. Artinya pupuk ini mudah menyerap air dan pengaplikasian pupuk ini dapat dilakukan pada fase pertumbuhan awal hingga menengah. Tetapi ada hal yang terpenting ya sahabat Obatin dalam pemberian pupuk ini, yaitu Anda harus perhatikan pH tanah Anda, karena pupuk ini dapat menurunkan pH tanah. Artinya jika semula saja pH tanah sahabat Obatin sudah asam, kemudian diberi pupuk ini bakal tambah asam ya sahabat Obatin. Nantinya tanah Anda akan tambah parah. Makanya Anda perlu memastikan bahwa pH-nya adalah netral. Kemudian pupuk yang ketiga adalah magnesium sulfat. Pupuk ini mengandung magnesium oksida atau MgO sebesar 16% dan sulfur atau S sebesar 13%. Sebenarnya pupuk ini sudah saya bahas ya sahabat Obatin pada pembahasan tentang magnesium. Anda sudah nonton belum? Kalau belum silahkan tonton setelah ini ya sahabat Obatin. Kemudian yang keempat adalah NPK dengan merek Ponsta dengan kandungan nitrogen 15%, fosfor 15%, kalium 15% dan sulfur 10%. Pupuk ini adalah pupuk subsidi ya sahabat Obatin dan pastinya harganya akan terjangkau oleh petani. Tetapi pupuk ini bisa didapat hanya bagi petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani ya sahabat Obatin. Selanjutnya yang kelima sahabat Obatin yaitu pupuk makro campuran dengan merek Subur Kalibutir. Pupuk ini adalah kombinasi yang pas untuk buah-buahan ya sahabat Obatin, karena mengandung kalium sebesar 30%, magnesium sebesar 10%, dan sulfur sebesar 17%. Mungkin sebenarnya di sini bertanya-tanya, lebih rekomendasi mana magnesium sulfat atau pupuk subur kali ini? Jawabannya tergantung budget atau keuangan sahabat Obatin di sini ya. Karena subur kali ini memiliki unsur hara kalium yang tidak dimiliki oleh magnesium sulfat. Pastinya harganya akan sedikit lebih mahal ya sahabat Obatin. Dan sesuaikan dengan keuangan atau kantong Anda. Selanjutnya yang keenam adalah kapur gypsum. Dan yang saya tampilkan ini adalah kapur gypsumnya, produksi Petrokimia Gresik dengan merek Petrokes. Nah, kapur gypsum ini memiliki kandungan yaitu kalsium sulfat dihidrat atau gypsum sebesar 90% dan kalsium sebesar 30% dan sulfur sebesar 42%. Berbentuk powder atau tepung dan memiliki warna putih kecoklatan. Hati-hati salah pilih ya sahabat Obatin dalam membeli, karena kapur gypsum ini bukan kapur dolomit. Kalau kapur dolomit mengandung unsur hara kalsium karbonat atau CaCO3 ya, yang berfungsi untuk meningkatkan pH tanah. Sedangkan kapur gypsum mengandung kalsium sulfat dihidrat atau CaSO4 2H2O yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalsium atau sulfur bagi tanaman kita. Jadi pada intinya ya sahabat Obatin, jika ingin meningkatkan kualitas dari tanaman Anda, maka unsur hara sulfur ini jangan sampai ketinggalan. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol jempolnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, share atau bagikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya sahabat Obatin, biar ilmunya makin berkah. Dan saya punya 2 video rekomendasi untuk Anda pelajari juga. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda semakin meningkat lagi. Tonton ya sahabat Obatin Sawahmu. Dan saya David dari channel Obatin Sawahmu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.